Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Di video kali ini aku akan membagikan kegiatanku berbelanja harian. Dan di sini aku mengambil anggaran sebesar Rp50.000 karena takutnya nanti anggarannya itu kurang gitu ya teman-teman. Kemudian ini tuh singkat cerita aja, aku sudah selesai berbelanja. Nah, di sini aku akan buka hasilnya apa saja untuk belanjaanku hari ini. Yang pertama di sini aku membeli tepung terigu. Ini tuh beratnya sekitar 1/4 kilo. Seharga Rp3.000 dan ini tuh bisa buat beberapa kali masak. Kebetulan aku juga punya pisang yang udah matang gitu teman-teman. Terus tadi aku juga membeli jagung manis dan di sini aku pilih yang belum dikupas seperti ini. Jadi untuk isinya itu masih segar gitu ya. Dan untuk harganya satu buah jagung Rp3.000. Kemudian di sini aku juga membeli sayur buncis. Ini tuh satu plastik kecil seperti ini ya. Jadi di tukang sayur itu udah diplastikin dengan harga 3.000-an. Dan ini tuh sayur buncisnya masih muda gitu teman-teman. Lanjut di sini aku juga membeli satu buah tomat. Nah, untuk harganya satu buah tomat Rp1.000. Ada juga di sini aku membeli cabai merah besar. Nah, ini tuh satu plastik untuk harga cabai lumayan mahal. Ini seharga Rp3.000. Mungkin beratnya itu setengah on ya teman-teman. Dan di sini bisa dihitung untuk isinya cuma ada 10 buah aja. Nah, ini dia untuk belanjaanku yang terakhir. Jadi aku membeli setengah kilo ayam. Di sini tuh isinya campur gitu ya teman-teman. Ada dada dan juga ada bagian pahanya gitu. Untuk harganya setengah kilo tadi di tukang sayur itu dapat Rp17.000 karena memang lagi naik ya teman-teman. Mungkin karena hari Natal dan juga mau tahun baru. Jadi ini ya teman-teman untuk hasil belanjaanku untuk masak di hari ini. Dan ini tuh menghabiskan anggaran sebesar Rp30.000. Dapatnya itu cuma segini aja ya teman-teman. Karena apa-apa sekarang itu serba mahal ya. Dan untuk kembaliannya sebesar Rp20.000. Di sini aku simpan lagi ke dalam dompet untuk berbelanja besok gitu ya teman-teman. Nah, di sini gimana sih kita bisa mengelola keuangan? Apalagi sekarang untuk harga-harga kebutuhan itu benar-benar mengalami banyak kenaikan ya teman-teman. Sedangkan untuk pendapatan kita itu masih sama seperti biasanya. Otomatis untuk pengeluarannya itu malah bertambah gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk pendapatan kita itu tetap seperti biasanya. Tentu saja hal itu sangatlah berpengaruh terhadap uang yang kita kelola. Nah, bisa-bisa di tengah bulan uang sudah habis duluan ya teman-teman. Nah, di sini aku punya tips sederhana. Meskipun di sini tuh sifatnya cuma meringankan aja ya. Nah, yang pertama kita itu bisa berbelanja seperti ini ya teman-teman, bisa tetap hemat, kemudian juga bisa makan enak. Nah, jadi apabila kita hari ini udah berbelanja banyak dan udah berbelanja lengkap gitu ya teman-teman, maka kita bisa selang-seling di keesokan harinya kita itu berbelanja dengan anggaran yang lebih sedikit. Nah, kalau aku sudah berbelanja hari ini habisnya Rp30.000, maka besok aku harus berbelanja dengan anggaran di bawah Rp20.000 ya teman-teman. Gak apa-apa, gak tiap hari kita makan protein hewani gitu ya. Jadi kita bisa masak tahu tempe di keesokan harinya. Jadi dengan begitu nanti pengeluaran kita itu gak over budget gitu ya teman-teman. Nah, kalau memang anggaran kita itu ternyata masih kurang gitu ya teman-teman,
Yang kedua, kita bisa melakukan evaluasi anggaran dengan kita memangkas pengeluaran yang sekiranya itu tidak begitu kita perlukan gitu ya. Misalkan seperti anggaran untuk jajan itu bisa lebih kita hemat ataupun bisa kita kurangi gitu ya teman-teman. Dan juga untuk anggaran jalan-jalan mungkin bisa lebih disederhanakan dengan kita melakukan jalan-jalan yang low budget gitu ya. Jadi nggak memakan banyak biaya gitu ya. Sehingga untuk anggarannya itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang memang sangatlah penting ya. Pokoknya teman-teman kita harus tetap melakukan budgeting supaya bisa mengontrol keuangan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Meskipun pendapatan kita berbeda gitu ya teman-teman, kemudian kebutuhan kita berbeda, tetapi kalau kita rutin melakukan perencanaan keuangan, insya Allah nanti kedepannya kita itu bisa tahu sehat atau tidaknya keuangan di rumah tangga kita, sehingga sebelum terjadi hal-hal yang kurang diinginkan kita itu sudah tahu gitu ya. Ibaratnya kita itu punya pendeteksi secara dini bila keuangan di rumah tangga kita itu ternyata bermasalah, jadi kita langsung bisa mendiskusikannya dengan pasangan masing-masing ya teman-teman. Jadi untuk melakukan perencanaan keuangan itu nggak harus bergaji besar ya teman-teman. Jadi berapapun penghasilan kita, kita juga perlu merencanakan dengan sebaik mungkin. Meskipun terkadang apa yang sudah kita rencanakan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kalau kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik, insya Allah nanti kita pasti bisa berhasil ya teman-teman. Untuk masakan aku yang pertama itu sudah hampir matang dan hampir selesai. Jadi di sini aku mau koreksi rasa dulu. Nah, alhamdulillah untuk rasanya itu udah enak. Jadi di sini untuk menu aku yang pertama, aku bikin ayam suwir dicampur buncis. Kemudian di sini lanjut aku akan masak untuk menu aku yang kedua. Nah, di sini aku persiapkan ada 1 buah kemiri, kemudian 2 siung bawang putih, sepucuk sendok garam kasar, aku pakai dikit aja. Kemudian juga setengah sendok makan kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula pasir, lalu aku haluskan sampai halus seperti tadi ya. Nah, di sini untuk jagung yang sudah aku pipil itu aku masukkan aja ke dalam cobek. Lalu di sini aku ulek gitu ya. Di sini tuh nggak sampai halus ya teman-teman, cuma diuleknya itu agak kasar aja seperti ini. Tapi tergantung selera aja ya teman-teman. Kalau aku lebih suka masih ada teksturnya gitu. Lanjut di sini aku tambahkan 1 butir telur. Dan aku tambahkan juga tepung terigu sekitar 5 sendok makan. Dan di sini tinggal kita aduk-aduk aja sampai telur dan juga tepung terigunya itu tercampur merata. Kemudian teman-teman di sini siapkan wajan untuk menggoreng. Dan ini tuh wajan tadi ya, bekas untuk menggoreng ayam. Lalu aku tambah dengan minyak goreng secukupnya aja. Tunggu minyaknya di sini tuh panas ya. Baru kita masukkan untuk adonan dadar jagungnya. Dan ini tuh hasilnya jadi 9 buah ya teman-teman. Untuk menggorengnya di sini kita goreng pakai api kecil aja supaya hasilnya itu cantik seperti ini. Sekian dulu ya video aku pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.